Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Datang di Warung Kopi Edis TV, Warung Kopi ngobrol-ngobrol seputar lintas agama. Ya, silakan Rizal, nyalakan kamera Anda. Rizal, saya mau tanya dulu Rizal, kamu Islam? Saya mualaf bang. Kenapa kamu seperti itu? Apakah kamu tidak nyaman kalau kamu dilihat orang atau bagaimana? Saya kepingin aja gini bang, karena Bang Edis ini nggak ada bosan-bosannya bahas Islam. Sebentar. Nggak ada kaitannya antara kamu seperti itu dengan gini. Tujuan kamu itu menutup wajah kamu seperti ini, apa karena kamu malu dilihat orang kalau kamu seorang Muslim? Apa yang membuat kamu malu? Apa yang membuat kamu tidak nyaman diketahui orang bahwa kamu seorang Muslim? Apakah kamu sudah malu dengan kelakuan Muhammad? Atau bagaimana? Bukan, karena Bang Edis juga pakai kacamata. Walaupun saya pakai kacamata, tapi saya tidak pakai masker. Orang pakai peci, pakai kacamata, pakai topi, pakai kacamata, di sini masih saya terima. Tapi kalau orang udah pakai begini, yang mau dilihat nggak ada ini. Anda seperti seperti orang mau maling ayam. Gimana? Bang, kita bahas dulu ini 1000 alasan ini apa maksudnya? Ya baik ya, karena kamu berpenampilan seperti ini, jadi kamu dibawa dulu ya, tidur di bawah sana. Teman-teman sekalian, kalau kamu bangga bahwasanya kamu itu Islam, kalau kamu merasa bahwa Islam itu benar, kenapa sih kamu harus menyembunyikan wajahmu di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang 80% itu Muslim? Apakah kamu sudah malu menjadi seorang Islam? Ya, ayo kita santai-santai saja kok. Kita di sini bukan mau hujat-hujatan, bukan mau maki-makian. Ingat ya teman-teman ya, Warung Kopi Edis TV adalah bahas diskusi atau membahas tentang Islam dan Kristen. Kita di sini diskusi atau berdebat, bukan menjadi ajang caci maki ataupun ajang hujat. Itu slogan kita ya. Oke? Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Madu Lavi Promotor. Madu Lavi Promotor. Ya, selamat malam. Oh, ini lagi. Bosan Bang Edis. Siapin dulu kopinya. Ayo, siapin kopinya. Nah, ya. Kita jadikan ini warung kopi tempat tongkrongan kita ya, daripada Anda nongkrongnya di warung kopi di luar sana. Nah, di sini Anda mau menyampaikan apa nih? Sambil saya kelaparan ya, sambil saya makan nggak apa-apa ya. Santai Bang Edis. Nah, silakan. Mengapa temanya malam ini Bang Edis? Tema kita hari ini adalah 1001 alasan Islam wajib ditinggalkan. Ada 1001 alasannya. Tadi ada 2 alasan tadi. Pertama, gara-gara Muhammad ngajarin minum air kencing hewan. Nah, kemudian yang kedua tadi, gara-gara Muhammad ngomongnya ngelantur. Ngelanturnya di mana? Kata Muhammad, ketika singa bersin, keluarlah kucing. Nah, coba, kira-kira menurutmu dari 2 alasan tersebut, apakah itu belum cukup untuk meninggalkan ajaran agama Islam yang aneh-aneh itu? Coba. Jadi, ya Islam itu sebenarnya Bang Edis mengajarkan kepada yang baik-baik ya. Islam itu tidak terlalu keras, juga tidak terlalu harus.
ketika ada alasan-alasan seperti Bang Edis yang tadi disampaikan gitu kan, intinya bagi sebagian orang itu ada manfaatnya, tapi tidak keseluruhan gitu kan. Oke, sebentar. Ini nampaknya kita nggak nyambung. Tadi Anda katakan, tadi saya berkata bahwa apakah Anda percaya bahwa ketika singa bersin keluarlah singa? Lalu Anda mengatakan bahwa Islam itu agama yang mengajarkan kebaikan. Apa kebaikan daripada kalau singa bersin keluar keluar kucing? Itu kan pertanyaannya enggak ini juga. Maksud Bang Edis, bersin keluar singa itu seperti apa? Kalau di ajaran Islam kan memang faidah atau hamidallah, ketika bersin ucapkan alhamdulillah, begitu. Bukan singa keluar kucing. Oke, menurut Anda asal usul kucing dari mana? Asal usul kucing kurang tahu Bang Edis. Dari bersin singa. Gimana kok bisa? Ya Muhammad yang ngomong. Kata Muhammad, Ya. asal usul kucing itu adalah singa bersin, maka keluarlah kucing. Hasyim, keluar kucing dari hidungnya singa itu. Makanya saya bilang yang percaya agama Islam itu cuman anak-anak yang masih ngedot. Coba menurut Anda, apakah itu benar? Enggak, itu maksudnya hadis apa lelucon Bang Edis aja. Astagfirullahaladzim. Selama Anda jadi orang Islam, Anda tidak pernah tahu itu? Belum tahu Bang Edis. Pantesan masih Islam. Oke lah, yang statement Anda kedua aja. Anda berkatakan bahwasanya ajaran agama Islam itu mengajarkan kasih sayang atau kebaikan kepada sesama manusia. Iya, Bang Edis. Oke. Lantas bagaimana Muhammad mengajarkan kalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit? Ya, bentar Bang Edis. Sorry ya teman-teman ya, karena ini backgroundnya itu adalah warung kopi, jadi teman-teman sekarang boleh makan, boleh ngopi, ya. Biar kita nggak usah terlalu tegang-tegang banget, santai-santai aja. Yuk, silakan. Slow aja Bang Edis. Tadi gimana Bang Edis? Anda mengklaim bahwasanya Islam itu adalah ajaran yang mengajarkan kebaikan terhadap sesama manusia, betul? Sementara Muhammad mengajarkan, jikalau kalian bertemu dengan orang Yahudi maupun orang Nasrani di jalan, maka desaklah mereka itu ke jalan yang sempit. Itu kata Muhammad. Bagaimana Anda mengatakan bahwa itu ajaran yang mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia? Maksudnya itu kan secara itu ada makna gitu Bang Edis, makanya makna itu luas. Kalau kita maknakan secara mentah-mentah itu kan jadinya salah arti, salah makna. Oke, jadi artinya gimana? Ya maksudnya kalau mendesak orang non muslim lah intinya ya, siapapun itu ya. Intinya dalam hal ketauhidan gitu loh Bang Edis. Karena kan beda kan ketauhidan orang muslim dengan orang non-muslim berbeda kan? Tidak mungkin orang, Bang, intinya begini Bang. Anda itu kenapa kok muter? Saya itu cuma bilang begini loh. Apa nggak cukup apakah alasan yang saya bilang itu 1001 alasan untuk meninggalkan agama Islam? Bagaimana lagi Anda berusaha untuk mengelak Bang? Muhammad itu ngajarin kalau kamu ketemu dengan Wahyudi, ketemu dengan Nasrani di jalan, desak mereka ke jalan yang sempit, persempit jalan mereka, susahkan hidup mereka. Kalau ada gereja, tutup gereja mereka. Itu ajaran agama Islam. Makanya saya bilang, bagaimana caramu ngeles lagi? Terus kamu bilang, oh itu kalau dimaknai secara literal, ya nanti artinya akan berbahaya. Makanya harus diputar dulu, dipelintir dulu. Kenapa Anda suka memelintir Muhammad? Bilang saja bahwasanya saya juga sebenarnya tidak setuju dengan ajaran Muhammad ini. Kalau ketemu sama dia, saya kritik dulu dia. Bilang gitu. Enggak, pepet itu orang-orang yang non muslim yang memang dia ini tidak suka dengan agama Islam Bang Edis. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Coba tunjukkan, bacakan hadisnya. Iya, bahwasanya Rasulullah juga pernah bilang kan, kalau orang-orang kafir yang tidak menyerang Islam itu dibaikin gitu loh. Dan adapun kafir yang memang menyerang Bang, jangan dulu lari kemana-mana. Hadis itu berbunyi begini: jika kalian bertemu dengan Yahudi maupun Nasrani di jalan,
Nggak ada di situ dibilang jika kalian bertemu dengan orang Yahudi Nasrani di jalan yang memerangi Islam, nggak ada. Kalau ada di situ kata yang memerangi Islam, berarti betul katamu. Tetapi di situ dikatakan Yahudi dan Nasrani. Asal dia Yahudi, asal dia dan Nasrani, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Betul? Iya, karena kan di situ Yahudi dan Nasrani kan udah menyimpang ajarannya. Iya, makanya kalau ketemu dengan Yahudi dan Nasrani disuruh didesak ke jalan yang sempit, betul? Iya, secara makna. Jadi kalau ada orang Islam nutupin gereja, ada orang lagi kebaktian, dibikin sengaja dipepet ke jalan yang sempit, dipersempit pergerakan mereka, tidak dikasih izin, tidak dikasih tempat, memang itulah ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Betul. Iya, Bang Edis. Ini kata saya tadi, sambungannya kan kalau memang tidak membahayakan, itu kan tidaklah orang Muslim itu. Bang Edis tahu sendirilah gitu kan. Oke. Orang Muslim yang Oke, kalau kamu mengelak, saya kasih lagi satu hadis. Bang, seandainya kamu memiliki makanan, lalu ada tetanggamu bukanlah seorang Muslim, dia bukan orang yang bertakwa, dia lapar, kelaparan dia. Bolehkah menurut agama Islam kamu memberi makan mereka? Ya, boleh. Baik, kita harus mengajarkan orang Islam ajaran agama yang sesungguhnya ya. Kalau mereka tahu ajaran Muhammad yang sesungguhnya, mereka itu berhenti jadi orang Islam, teman-teman. Ya. Bentar ya. Sabar ya. Saya balikan dulu kamera saya. Silakan. Oke. Supaya orang-orang Muslim mengerti dengan ajaran agama Islamnya ya. Apakah boleh orang Islam memberi makan orang lain selain daripada non-Muslim? Baik. Kelihatan ya? Ya. Oke. Dikatakan dari Abu Said dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin. Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 4832, Tirmizi 2395, Sunan Ahmad 338, Ibnu Hibban dan hadis-hadis sahih lainnya. Apa dikatakan oleh Muhammad? Kamu tidak boleh berteman kecuali dengan orang mukmin. Dan kamu juga tidak boleh, makananmu itu tidak boleh dimakan selain daripada orang yang bertakwa. Bagaimana kamu berkata kamu boleh memberi makan orang non-Muslim? Iya, kalau kelaparan kan kenapa tidak, Bang Edis? Makanya sudah saya bilang, Bang, kamu itu sebenarnya sudah nggak percaya sama Muhammad, cuman kamu nggak mau ngomong. Ya gitu, Bang Edis. Justru saya itu Islam. Tadi hadis itu berkata apa? Bolehkah makananmu dimakan selain daripada orang bertakwa? Bolehkah makananmu dimakan selain orang yang bertakwa? Ya tuh boleh, Bang Edis. Kenapa tidak? Coba kamu saya suruh baca dulu lah. Kalau saya baca terus nanti cuma saya ngerti. Coba kamu yang baca. Berarti maksudnya jangankan orang yang tidak bertakwa, hewan pun hewan. Coba kamu baca dulu. Janganlah. Coba kamu baca. Engkau berteman kecuali dengan orang mukmin. Terus? Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Oke, berarti boleh nggak memakan makananmu kalau dia tidak bertakwa? Iya boleh, kenapa tidak? Bang, lanjutin Bang, benturin kepala ke ubin. Nanti benturin lagi kepala ke ubin. Dia Bang, tidur dulu sana. Teman-teman kalian sendirilah yang akan menyimaknya, kalian sendirilah yang akan mengambil kesimpulannya ya. Kan sudah saya bilang teman-teman, kalau mereka itu benar-benar mau membuka hati dan pikirannya, berhenti mereka jadi orang Islam. Adakah Yesus mengajarkan yang demikian? Tidak. Itulah kenapa saya ingin memberitahukan kepada kalian jamaah kaum muslimin wal muslimat, bertaubatlah kalian. Sulit sekali saya ini. Sulit sekali. Oke, baik. Kita kasih naik ada Haji Hawas. Ya,
Selamat malam Haji Hawa, selamat datang di Warung Kopi Edis TV. Warung kopi, tempat nongkrong-nongkrong dan juga tempat diskusi atau debat Islam dan Kristen. Silakan nyalakan kamera. Malam, silakan Bang, nyalakan kamera. Muslim ya Pak? Pasti dong. Silakan, nyalakan kamera dulu. Kudis. Lari. Bang Idis, ya, janganlah terlalu keras-keras. Nanti kaum muslimin pada takut mampir ke warung kopi Edis TV. Makanya kalau bikin tema Bang, bikinlah tema yang ringan-ringan. Contohnya, apa hukumnya minum Coca-Cola? Ah itu. Kalau itu pasti Ustadz senang jawabnya. Akan berlomba-lomba, Ustadz Abdul Somad Adi Hidayat akan mengantri untuk menjawab pertanyaan itu. Coba bikin pertanyaan-pertanyaan begitu. Apa hukumnya seseorang masuk ke rumah pakai sendal? Nah itu. Nah itu tema yang bagus tuh. Oke. Kita kasih naik ada Sujon Ahmadi. Oke. Sujon Ahmadi. Selamat datang di Warung Kopi Ustadz Edis TV. Warung kopi tempat membahas Islam dan Kristen. Muslim ya Bang? Oke, selamat malam Bang Edis. Muslim? Islam. Oke Islam. Oke silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, oke. Oke Bang Edis, salam kenal ya dengan kawan-kawan semua yang ada di bawah. Aku tertariknya dengan temanya Bang Edis tentang ada 1001 alasan Islam wajib ditinggalkan. Menurut Bang Edis, apakah Islam wajib ditinggalkan atau sunnah ditinggalkan? Wajib ditinggalkan karena mengajarkan ajaran yang jelek-jelek. Seperti yang tadi tuh. Oke. Ada tetangga atau ada suatu kaum yang terkena bencana. Mereka kelaparan, tidak punya makanan. Menurut agama Islam, itu tidak boleh kau berikan mereka makan. Biarkan mereka mati. Itu ajaran agama Islam. Tadi hadisnya sudah saya tunjukkan. Bahwasanya Muhammad berkata... Bisa dicuit itu... Muhammad berkata... Ya lanjut Bang Edis. Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang Muslim. Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi kalau ada tetanggamu orang Kristen, tentu saja dia bukan orang yang bertakwa. Dia sudah kelaparan, sudah tidak makan, minta makan sama kamu. Sesuai ajaran agama Islam, jangan kamu beri dia makan. Betul? No, enggak gitu Bang Edis. Gitu loh Bang Edis. Bahasanya Bang Edis loh yang saya bahas, bukan masalah tentang Muhammadnya loh. Ya bukan kata-kata Muhammad loh yang saya bahas. Ini yang saya bahas kata Bang Edisnya gitu loh. Oke? Oke, berarti perkataan saya itu menurut Anda itu bohong, bukan perkataan Muhammad itu tadi? No, bukan gitu. Aku lanjut ya. Jadi maksud saya gini, ini kan perkataan Bang Edis mengambil data dari kitab ataupun dari Google yang sekarang ya udah viral kan, apapun kitab itu bisa di Google kan gitu. Jadi yang dimaksud jangan berikan makanan kepada orang non mukmin, itu orang yang tidak memiliki Tuhan gitu loh. Orang yang tidak memiliki. Kalau Bang, bukan begitu, Bang. Orang yang bukan orang yang bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa? Oke, aku lanjut ya, Bang. Sebentar. Saya tanya dulu. Apa itu orang yang bertakwa? Menurut Islam, takwa itu orang yang ada ikatan dengan yang Maha Pencipta. Itu namanya. Siapa Maha Pencipta? Maha Pencipta menurut Islam ini ya, bukan menurut Kristen tapi kalau menurut Kristen kemungkinan kita bertentangan dong Bang Edis ya. Iya, makanya saya bilang berarti Islam, orang Kristen. Apa gini aja dah. Apakah orang Kristen adalah orang yang bertakwa? Ya, betul. Oh, berarti saya orang Kristen adalah orang yang bertakwa. Ya, karena Anda memiliki Tuhan. Takwa bagaimana? Kata-kata takwa adalah dirujukkan untuk ke Sang Penciptanya. Oke. Bang Edis berarti orang Kristen adalah orang yang bertakwa ya? Ya, betul. Oke, coba Bang, sebentar saya naikkan dulu satu orang Muslim.
Saya naikin dulu satu orang muslim ya. Katanya orang Kristen itu adalah orang yang bertakwa ini. Supaya apa? Kalau tidak bilang begitu nanti babak belur ajaran agama Islam. Sebentar. Kita kasih naik ada satu muslim ya. Sebentar ya. Sabar teman-teman. Ternyata orang Kristen adalah orang yang bertakwa, saudara-saudara. Oke. Coba kita kasih naik ada AA Wardani. Coba ya. Cari remis dia teman-teman. Harus mengakui orang Kristen itu orang yang bertakwa. Ya, betul. Oke, AA Wardani, selamat malam. Selamat datang di warung kopi. Wardani. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera dulu Wardani. Anda muslim ya? Muslim. Oke, silakan yuk Belum nyalakan bisa. kamera. Belum bisa. Saya ingin menanyakan dulu nih, betulkah bahwasanya sekarang orang Kristen adalah orang yang bertakwa? Ayo silakan nyalakan kamera dulu Wardani. Tidak lah. Nggak Bukan bisa orang yang nyalain bertakwa. Kamera, Dis. Bagaimana? Bukanlah. Orang kafir kalau Kristen. Tuh kafir tuh. Sementara Sujon Ahdani mengatakan bertakwa. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar kalian ini? Dis, dalam hadis itu menerangkan. Sebentar. dalam Yang mana yang bergaul benar? kita harus Kata memilih Sujon, teman. orang Kristen itu orang bertakwa. Kata kamu orang Kristen orang kafir. Yang mana yang benar? Oke, saya turunkan dulu. Itu Sujan, bahwa saudaramu yang Muslim itu mengatakan Kristen itu kafir, bukan orang bertakwa. Sementara kamu mengatakan Kristen itu bukan kafir dan Kristen itu bertakwa. Jadi sebenarnya ajaran agama Islam ini gimana? Kenapa bikin pening? Ya kan? Pening kalau yang nggak paham Bang ya. Begini, dari kosakata Abang tadi itu bertanya kan, apakah orang Kristen itu orang yang bertakwa? Iya, betul, bertakwa. Karena setiap makhluk yang memiliki Sang Pencipta, maka dia disebut takwa. Takwa itu dalam kata arti taat. Oke, baik. Bolehkah berteman dengan orang non-Muslim? Yes, boleh. Kami tidak menganjurkan orang Islam tidak berteman dengan orang non-Muslim. Baik, Kami saya balik harus dulu saling kamera saya menghormati. ya. Saya balik dulu. Jadi teman-teman oke, mereka lanjut. ini ingin melawan Muhammad. Baik. Oke, saya tampilkan dulu di layar. Semoga Anda bisa membaca dan Anda tidak buta huruf seperti Muhammad ya. Oke. Ya. Coba dibacakan dulu Ya. dari Abu Said, Oke, coba di. Ya, lanjut. dari Nabi SAW bersabda. Apa katanya? Ya, oke lanjut. Janganlah engkau berteman kecuali dengan Ya. baca dong, jangan nggak dibaca. Ayo, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, betul? Ya, itu kan kecuali Bang ya. Iya, berarti boleh nggak berteman dengan orang yang bukan mukmin? Justru boleh Bang. Itu kan dikecualikan. Bagaimana? Ya makanya saya bilang ya teman-teman ya, memang tidak salah penelitian dari orang-orang luar mengatakan bahwa IQ rata-rata orang Indonesia itu 78 teman-teman. Hampir sama dengan simpanse. Coba, masa Anda tidak bisa memahami kalimat ini? Coba dengarkan. Dari Abu Said, Nabi SAW bersabda, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin. Ya. Berarti boleh nggak berteman dengan non mukmin? Karena Sebentar, saya boleh tidak nggak bisa. berteman dengan orang non mukmin? boleh. Berat saudara-saudara. Sulit. Susah. Ya. Bang, kalau misalnya tidak ada air minum kecuali ini, berarti ada nggak air minum yang lain? Itu udah jauh dari tema Bang. Bang, gini saja Bang, saya tahu di hati kecilmu itu ada secercah. Gini Bang, saya tahu di hati nuranimu ada sesuatu yang baik. Di hati nuranimu ada sesuatu yang tidak bisa kau ingkari. Dah, hati nuranimu yang paling dalam itu sebenarnya menolak Muhammad.
Makanya Bang, ayo kembali kepada fitrah yuk. Kembali kepada fitrah kita. Fitrah manusia yang sejati itu adalah Yesus Bang. Jadi kalau sebenarnya Bang, setiap manusia itu akan mengasihi Yesus kalau dia menggunakan hati nuraninya yang paling dalam. Bahwa tidak mungkin mulutnya tidak akan berkata, benar engkau wahai Yesus, benar. Makanya Bang, saya mengundang yuk, hati nuranimu, pikiranmu, logikamu buka yuk untuk menerima Yesus. Apa yang Yesus ajarkan, ayo kita terima, ayo kita gunakan, ayo kita jadikan itu sebagai satu patokan atau satu teladan, suri tauladan kalau bahasa Islamnya. Mari Bang, jadikanlah Yesus sebagai suri tauladanmu, jadikanlah dia sebagai junjunganmu yang kepadanya kamu harus taat, patuh, sami'na wa to'na. Bukankah di dalam ajaran agama Islam dikatakan bahwasanya engkau beriman kepada yang terdahulu, yaitu Injil? Di dalam Injil dikatakan dalam Al-Quran terdapat petunjuk dan cahaya. Jadi saya serukan kepada jamaah wa muslimin wal muslimat, jangan lagi kalian terperdaya oleh ustadz-ustadz yang sekarang yang mengatakan jangan membaca Injil. Jangan lagi kalian terperdaya oleh ustadz-ustadz yang mengatakan Injil itu tidak boleh dibaca, Injil itu haram. Justru mereka-mereka itulah yang mengajarkan kalian kepada kesesatan, ya. Jadi Sujon Ahmadi, semoga pintu hati Anda terbuka dan Anda menerima Yesus. Ya, seperti itu ya. Sujon Ahmadi ya. Oke, boleh jawab Bang ya? Jangan dijawab lagi Bang, jangan dijawab lagi ya. Nanti renungkan dikit-dikit Bang. Air itu kalau ditumpahin banyak-banyak, gelas kalau ditumpahin banyak-banyak nanti tumpah. Jadi yang segitu saja dulu. Nanti Anda renungkan lagi, belajar lagi. Bang, tenang. Acara Warung Kopi Edis TV ini belum tutup, masih panjang. Jadi boleh nanti naik di kesempatan-kesempatan berikutnya ya. Bang Sujon Ahmadi ya. Oke, siap. Amin. Tuhan Yesus memberkati, semoga dicerahkan dan dibukakan hati pikiran Anda oleh roh yang daripada Tuhan ya. Semoga dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Salam Bang Edis. Saya turunkan ya. Aduh, teman-teman ya. Kita sudah menggunakan bahasa yang sederhana, tetapi mereka menolaknya. Tapi saya percaya hati kecil mereka itu tidak menolaknya, teman-teman ya. Hanya saja mungkin dia malu, hanya saja mungkin dia, ya tidak mudah teman-teman membalikkan apa yang sudah berakar selama ini bertahun-tahun di ajaran mereka ya. Tentu itu bukan perkara yang gampang. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Ros. Oke, Ade. Yang saya naikkan Ros, tapi yang naik malah Ade. Oke, selamat datang di Warung Kopi Edis TV, warung kopi yang membahas seputar lintas agama. Silahkan nyalakan kamera Anda, Ade. Halo Ade. Oke, Ade nampaknya dia ini salah pencet mungkin ya. Kita turunkan saja. Teman-teman, jangan lupa teman-teman, kalau Anda berkomunikasi dengan Edis TV yang asli, Anda nanti mendapatkan pencerahan. Kalau Anda berkomunikasi dengan Edis TV yang palsu, Anda akan mendapatkan penipuan. Ya. Oke. Kita kasih naik ada Ros. Oke, selamat malam, selamat datang di Warung Kopi Edis TV, warung kopi yang membahas atau berdiskusi atau berdebat antara Islam dan Kristen. Silakan nyalakan kamera, Rose. Oh, berapa ini? 10.000. Halo, Rose. Nampaknya dia lagi jualan nih teman-teman. Halo, Rose. Oke, baiklah dia lagi jualan ya. Kalau dia seorang muslimah, sebenarnya satu juga alasan agama Islam itu wajib ditinggalkan adalah karena ajaran agama Islam itu melarang orang kerja di malam hari. Iya. Kalau ada orang Islam yang jualan di malam hari, itu karena dia tidak tahu ajaran agama Islam melarang itu. Boleh. Menurut Al-Quran tidak boleh umat Islam bekerja di malam hari. Nggak boleh. Jadi orang Islam itu kerjanya sholat. Cuman itu nggak boleh kerja malam hari. Makasih Bang Toyo, makasih.
Mungkin banyak yang mengatakan bahwa saya memfitnah. Naik sini makanya, ayo naik. Biar saya tunjukkan. Nggak boleh kerja di malam hari umat muslim itu. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Oh, Rose mau naik lagi nih. Rose. Nanti saya turunkan dia. Ya, halo Rose. Rose. Halo. Oke, baik. Si Rose ini udah dinaikkan. Dia diem aja. Kita turunkan ya. Kita kasih naik ada Mida. Ya, silakan Mida, nyalakan kamera dulu. Sabar. Ya, silakan Mida. Oke. Mida, coba kamu jangan kenain lampu itu karena silau. Audis. Jangan kamu kenain lampu. Nah, begitu loh. Iya. Oke, Mida. Tadi kita sudah sampai kepada satu isu tentang kenapa ajaran agama Islam itu wajib ditinggalkan. Ada 1001 alasannya. Nah, dari berbagai macam alasan tadi, salah satu alasan bahwa Islam itu harus ditinggalkan adalah bahwa Islam itu tidak mengizinkan orang untuk bekerja di malam hari. Karena itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Pertanyaan saya, betul tidak Islam itu dilarang kerja malam hari? Ya nggak ada ayatnya juga. Oke, berarti orang Islam boleh kerja malam hari? Coba larangan. Nggak, sebentar. Ya, coba larangan berarti itu. boleh nggak Islam itu kerja malam hari? Ya larangannya boleh-boleh aja karena saya tunjukkan ayatnya ya, bahwasanya orang Islam itu tidak boleh kerja di malam hari. Memang orang Islam kalau tahu isi Al-Quran mereka akan meninggalkan agama Islam. Baik, saya akan tunjukkan ya. Saya tunjukkan kepadamu. Coba buka surat Al-Furqan ayat yang ke-47. Ya, Pak. Al-Furqan 47 ya. Al-Furqan 47, silakan dibaca. Ya. Oke. Tuh, aku baca ya. Artinya langsung. Iya dong, buat apa Arabnya juga orang nggak ngerti. Silakan, baca. Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk berusaha. Nah, saya balikin. Tenang, saya balikin. Oke. Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Jadi diciptakan bagimu malam untuk apa? Untuk kerja atau untuk istirahat? Kenapa? Untuk istirahat. Malam diciptakan untuk istirahat atau untuk berusaha? Untuk istirahat. Oke, siang dijadikan untuk apa? Untuk berusaha. Oke, jadi menurut ayat ini boleh nggak orang Islam kerja malam, berusaha malam hari? Ada nggak larangan di situ? Nggak boleh kerja malam. Memang orang ini. Kan sudah saya bilang, tidak mungkin seseorang itu waras di detik yang sama dia masih Islam. Mida, gimana kamu memahami ayat ini? Sebentar. Kalau dibuat di situ, Mida, Allah sudah menetapkan bahwasanya siang itu diciptakan untuk berusaha, betul? Iya. Malam diciptakan untuk beristirahat, betul? Betul. Sekarang. Nah, kalau ada yang malam-malam masih berusaha, malam-malam masih cari duit, berarti sesuai dengan peruntukan diciptakannya siang dan malam. Ya, kan kau bilang kan katanya Allah kan melarang untuk kerja malam. Nah, ada nggak larangan di situ buat kerja? Memang sulit. Sulit. Sungguh nekat yang nyata.
Dan tiadalah kaum muslimin wal muslimat itu, jikalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat, mereka akan mengamininya. Yang ada mereka akan mengencinginya. Itu udah jelas ayatnya, Mida. Bukan. Sekarang tunjukkan larangannya di mana? Ada nggak larangannya? Astaga. Udah, tidur dulu di bawah sana, Mida, ya. Tidur dulu. Jangan asli. Ya, nanti pusing, nanti saya guling-guling nanti di pasir. Teman-teman, kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk menyadarkan IQ gorila? Sudah jelas ayatnya, malam diciptakan supaya kamu beristirahat, siang diciptakan supaya kamu berusaha. Ini orang muslim malah nggak percaya ayat Al-Quran. Sulit. Jadi teman-teman, kalau kamu menjadi seorang muslim, kamu jualan nasi goreng di malam hari, siang-siang kamu tidur, sungguh itu melawan sunatullah. Kalau kata Anies Baswedan, ini tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Air itu bukan dialirkan ke sungai, dimasukkan ke dalam bumi. Itulah ajaran yang sesuai dengan sunnah Rasul. Sulitnya mengajari kaum muslimin. Ayo silakan. Yan Kenzi. Ya, selamat datang di Warung Kopi Edis TV, warung kopi yang membahas seputar agama Islam dan Kristen. Silakan nyalakan kamera Anda. Yan Kenzi. Halo Yan Kenzi. Halo, ya. Profil perempuan, suara pria. Ya, silakan. Iya. Oke, Yan Kenzi, saya mau tanya dulu nih, Yan Kenzi, Anda seorang muslim? Muslim, ya. Muslim. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Enggak cuma bahas yang tadi aja. Memang benar, di situ kan nggak ada larangan. Apa yang kita repotkan? Bang, kalau misalnya diciptakan atau dibuat bagimu sekolah untuk belajar, artinya sekolah itu untuk belajar atau untuk untuk tidur? Coba saya tanya sama Anda. Dibuat bagimu sekolah untuk belajar. Lalu ada orang di sekolah itu bukan belajar tapi tidur. Menurut Anda itu melanggar nggak? Enggak loh, ini kan kalimatnya sebaik-baiknya istirahat itu di malam hari. Bang, tenang. Saya ulang, tenang, Bang. Saya mau ngajarin orang Islam karena kalian ini 5 kali sehari membenturkan kepala kalian tuh ke lantai. Makanya jadi seperti ini. Dengarkan. Saya buat bagimu sekolah untuk belajar, tetapi digunakan untuk tidur. Menurut Anda tidak menyalahi. Pantesan Anda jadi orang Islam. Sungguh luar biasa kecerdasan seorang muslimin. Sungguh-sungguh nekat yang nyata. Jadi kalau ada sekolah tidak digunakan untuk belajar, digunakan untuk tidur, menurut Anda itu tidak melanggar? Kalimatnya kan di sini harus dipahami bahwa sebaik-baiknya istirahat itu di malam hari, bukan Baik, saya tampilkan dulu layar, saya tampilkan ya. Nah, sekarang gini. Oke, sebentar Bang, saya balikin dulu layar saya. Karena orang muslim kan tidak pernah membaca Al-Quran. Orang muslim itu membaca huruf hijaiyah. Salah satu penyebab orang muslim tidak mengerti Al-Quran adalah karena mereka itu tidak pernah membaca Al-Quran. Mereka hanya membaca huruf Arab. Baik. Dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Iya, benar. Dan menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Maksudnya mencari nafkah. Benar, salahnya di mana? Iya, benar. Pertanyaan saya, berarti Allah menjadikan siang untuk tidur atau untuk berusaha? Sebaik-baiknya untuk usaha. Oke. Siang. Lalu kalau malam dijadikan untuk tidur atau untuk berusaha? Sebaik-baiknya untuk tidur. Oke, baik. Sekarang saya balik. Kalau ada umat muslim yang kerjanya itu jualan nasi goreng di malam hari, itu menyalahi aturan Allah nggak sebenarnya? Tidak menyalahi, tapi sebaik-baiknya. Yang lebih baik itu bekerja di siang hari. Sulit. Ya, tidur di bawah dulu Bang. Pusing nggak yang ngomongnya. Teman-teman, kalau kalian merasa kasihan dengan saya,
Kalau kalian merasa iba dengan saya, maka kirimlah kepada saya Paramek, Oskadon, dan juga penenang rasa ngantuk. Bagaimana kalau seperti ini saudara-saudara jamaah saya? Aduh, sulitnya mengajari orang Islam sebuah kebenaran ya. Oke, kita kasih naik ada. Aduh, sabar ya. Atau intro dulu lah teman-teman ya, kita intro dulu ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya mau menginfokan teman-teman bahwasanya ada masih sedikit kekurangan di rumah apologet kita ini teman-teman yang belum saya tuntaskan. Jadi jikalau teman-teman suka dengan channel Edis TV ini, jikalau teman-teman berkenan dengan channel Edis TV ini supaya terus mengudara, teman-teman kita ada program untuk pengadaan baterai ya. Teman-teman, kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa ikut support acara ini di yang tertera di layar, teman-teman. Bagi teman-teman yang ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ, tangkap layarnya ya, screenshot, tangkap layarnya. Nah, bagi yang muslimin, jamaah muslimin wal muslimat ya, jangan memaksakan diri, apalagi fanas. Tidak boleh fanas ya. Karena ketika saya mengiklan begini, itu banyak jamaah muslimin wal muslimat itu yang fanas, saudara-saudara, fanas. Panas, 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 panas hati ini. Oke, silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot ya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, juga teman-teman akan melihat ada running text itu ya. Ada tulisan yang berjalan. Teman-teman bisa juga support di situ, bisa di BRI, bisa di Zelle, bisa di PayPal. Atas nama saya Edis Sidabutar ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita harus iklan-iklan teman-teman karena bulan Desember ini sudah sebentar lagi habis. Jadi kita sudah tutup nanti iklannya. Oke, kita kasih naik ada Ragil. Dikasih naik. Oke. Aduh. Selamat malam Ragil. Ya, Selamat datang di warung kopi Edis TV. Warung kopi, tempat nongkrong, tempat membahas agama Islam dan Kristen. Ya, silakan. Silakan nyalakan kamera. Oke. Bang, bang. Saya tanya dulu Bang, Muslim ya? Muslim Bang, udah pernah naik itu Bang saya. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Bang sampaikan Bang? Itu yang saya pernah naik dulu apa ya? Kan saya sering nonton Bang Edis, sudah lama kan? Saya Muslim. Ya, yang setelah saya nonton Bang Edis itu saya jadi bimbang loh Bang ini Bang. Bimbang dari Gimana ajaran ya? agama Islam. Ya gitu Bang. Apa buktinya bahwa Anda memang benar-benar seorang Muslim? Bisakah Anda mengucapkan ayat-ayat di dalam Al-Quran, doa sholat, doa makan, apa segala macam? Oke Bang, saya harus baca apa Bang? Yang Anda ingat saja, yang menandakan bahwa Anda memang Muslim, coba. Oke Bang, saya akan bacakan doa kunut aja ya Bang ya. Silakan. Biar percaya kalau saya ini Muslim. Silakan. Oke. Doa kunut itu doa subuh, surat subuh ya Bang. Oke Bang, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawalani fiman tawalait, wa barik fiman afait, wa kini birahmatika sarama qadwait, wa innaka takdibu la yu'alait, wa innahu la yudruman walait, wa la yujuman hadait, tabarok tarobana wa talait, wa kalam doa lama qadwait, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Nah itu Bang. Artinya? Nggak tahu Bang, makanya itu Bang saya nggak tahu artinya. Artinya tiada tahu dan tiada mengerti. Oke, Bang, simple Ini, saja Bang. Kawan-kawan saya semua ini dari Medan semua ini Bang. Oh iya. Saya gaulnya sama orang-orang Medan Bang. Iya, orang-orang Medan semua saya gauli Bang. Iya ini. Ya. Jadi Bang, yang mau saya sampaikan begini Bang. Yang mau saya sampaikan, setiap ada yang seperti ini itu diambil pelajarannya. Terus Anda sendiri sebenarnya sudah bisa menyimpulkan. Saya ini kan sebenarnya sedang membandingkan ajaran Islam, yaitu ajaran Muhammad, dengan ajaran Kristen, yaitu ajaran Yesus. Yang mana yang menjadi satu tolak ukur kebaikan untuk kita ikuti dan kita teladani. Begitu. Apakah Muhammad atau Yesus?
Kita mau ikut Muhammad atau ikut Yesus? Itu kan simpel sebenarnya. Nah, sekarang ini banyak orang-orang itu, orang-orang Islam terutama, itu tanpa alasan dan tanpa dasar untuk membenci ajaran Yesus. Kenapa seperti itu? Karena biar umat muslim tidak membaca ajaran Yesus. Karena ketika umat muslim mau membuka pikirannya, membaca apa yang diajarkan Yesus, maka niscaya umat muslim akan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Niscaya itu. Nah, sekarang itu banyak orang ustadz-ustadz, orang tua yang menakut-nakuti anaknya, jangan deket-deket ajaran Yesus, nanti kamu jadi kafir katanya. Itu sudah dicekokin, ditakut-takutin dari kecil. Iya, Bang. Begitu. Betul. Jadi bukalah pikiran, buka hati Anda, hati nurani di hati kita yang paling dalam itu tidak bisa kita bohongi. Seperti itu. Jadi seperti itu pesan saya kepada Bang Ragil. Iya. Ayo kita Sekarang ini, Bang, iman saya ini tinggal 50%, Bang. Saya entah ini mau ikut ke Kristen atau Islam. Nah, itulah saya sering nonton Bang Edis. Karena ajaran Islam itu semuanya kayak apa ya, Bang? Kayak tipu-tipu semuanya itu. Ini saya ngomong yang jujur aja, Bang. Jujur. Ya. Saya nggak ada bohong, nggak. Ya, intinya itu pelan-pelan, Bang. Jangan buru-buru, tenang saja ya. Artinya, iya, Bang, 50% lah di antara ini nanti berat yang mana? Tinggal gitu aja lah. ya, intinya Abang mau membuka pikiran, membuka logika untuk belajar. Nanti ajaran yang mana yang Anda terima, seperti itu ya, Bang ya. Oke, Bang. Makasih, Bang. Oke. Saya selalu Sama-sama, nonton Bang Bang Edis terus loh. Ya. Oke, Ya. Bang. Makasih, Bang ya. Oke, sama-sama Bang Ragil. Oke. Salam 1-2 katanya. Ya, salam semuanya ya. Oke. Ya, teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman sekalian, jangan mengira, jangan menyangka bahwa makasih Bang Tobias, terima kasih Bang Tobias, makasih Bang. Teman-teman sekalian, janganlah kita ini langsung menghakimi bahwa acara ini itu tidak ada orang muslim yang percaya begini. Banyak teman-teman. Kalian nggak tahu yang inbox saya yang mengatakan, Bang, dulu saya benci siaranmu. Dulu saya marah sekali kalau kamu siaran. Lama-lama, bener juga yang kamu bilang. Ya karena memang seperti itu teman-teman. Dari kecil sudah dicekokin orang-orang Islam ini untuk itu ajaran Yesus itu jangan. Dari kecil. Dari zaman saya masih kecil saya udah denger itu. Makasih Bang Jackson, makasih. Kafir itu Tuhannya Yesus katanya. Tuhannya dipenteng katanya. Jadi sangat benci mereka ini, benci sekali gitu. Nah, yang dicekokin dari kecil itu membuat penghalang mereka menerima kebenaran. Dia nggak pernah tahu ajaran yang sesungguhnya. Kenapa Yesus dipenteng? Kenapa Yesus disalib? Mereka nggak tahu itu. Seandainya mereka terpelajar, dia buka tuh. Oh, Yesus disalibkan karena Yesus tidak ketika Yesus mengajarkan pengajaran yang baik tidak diterima oleh para penjahat-penjahat, oleh para alim ulama Yahudi yang membenci kebenaran. Mereka tidak membaca itu bagaimana Tuhan Yesus memberitakan kebenaran tersebut. Kalau mereka membaca, mereka itu pasti akan sangat luar biasanya, sangat kagumnya dengan Yesus. Iya. Cuman sampai sekarang umat muslim memang seperti itu, didoktrin harus menjauhi Yesus. Iya. Padahal di dalam Al-Quran itu dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu di dalam Injil, terdapat petunjuk dan cahaya. Al-Quran yang bilang di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Al-Quran menyuruh kepada umat muslim untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Tetapi umat muslim diracun oleh para ulamanya dengan berkata, jangan kalian beriman kepada kitab sebelumnya, tapi berimanlah kepada kitab yang datang sesudah Al-Quran, yaitu kitab karangan ulama, maka belilah supaya Anda masuk surga. Inilah yang dilakukan oleh para ulama-ulama, oleh ustadz-ustadz Islam. Mereka jualan buku. Oleh Ustadz Syekh siapa begini, oleh kitab bagaimana cara supaya malam Jumat sama dengan membunuh 40 Wahyudi. Nah, itu makanya di dalam agama Islam teman-teman ada satu
keyakinan di antara mereka bahwasanya barang siapa yang menawarkan kepada suaminya, menawarkan yang itu, tahu kan kalian kan? Maka pahalanya sama seperti membunuh 40 Wahyudi. Nah, inilah yang diajarkan di tengah-tengah umat muslim. Padahal Al-Quran tidak pernah menyuruh beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Kalau ada di dalam Al-Quran menyuruh beriman kepada kitab yang datang sesudah Al-Quran, saya lompat dari Monas. Ya, ayo silakan. Mari kaum muslimin wal muslimat, bukalah pintu hati kalian ya. Kalau saya ngomong seperti ini, biarlah kamu benci dengan saya, tetapi jangan kamu menolak kebenaran yang saya sampaikan ya. Bencilah Edis TV, silahkan bencilah saya, tapi pengajaran atau kebenaran janganlah engkau membencinya ya, kaum muslimin wal muslimat. Silakan Erik Ranggung. Selamat malam. Selamat malam Erik Ranggung ya, masih berharap lagi dapat hadiah nyasar. Paus nyasar gitu. Emang orang suka sama saya kok. Oke, silakan Paus Ranggung, apa yang mau kamu sampaikan? Nggak gini Edis ya. Saya ingin bertanya, kenapa kamu begitu bencinya kepada Nabi Muhammad? Begitu bencinya. Oke, kenapa kok bisa kamu katakan saya membenci Muhammad sementara saya hanya mengatakan sesuatu yang diajarkan oleh Muhammad? Contoh, Muhammad mengajarkan supaya jangan berteman kecuali dengan orang yang mukmin. Betul? Ada hadisnya, betul. Oke, berarti seorang muslim boleh nggak berteman dengan yang non muslim? Boleh. Emang susah. Apa yang diajarkan Muhammad? Boleh nggak berteman dengan non muslim? Di situ di waktu perang. Jangan sampai ada musuh. Susah. Jangan sampai ada penyusup. Yang saya tanya Edis, mengapa saya tampilkan saja ya hadisnya ya. Tenang dulu ya. Mengapa kamu begitu bencinya kepada? Saya tidak benci, saya hanya mengajarkan apa yang diajarkan oleh Muhammad supaya kalian tahu bahwa ajaran dia itu bertentangan dengan hati nuranimu. Saya tunjukkan. Dulu ya. Tenang gini. Sebentar ya. Sebentar, saya ngomong sebentar ya. Kalau kami Edis wajar benci sama Paulus. Kalau kamu nggak berhak. Sebentar, tenang. Kamu kok lari-lari ke Paulus? Paulus aja tidak pernah membahas ajaran agama Islam. Muhammad saja tidak pernah membahas Paulus. Sementara kamu membenci Paulus tanpa alasan. Saya tampilkan dulu layarnya. Tenang, Erik, tenang Erik. Erik, tenang. Nih ya, apa dikatakan di sini? Lihat. Ya. Nih ya, konsultasi syariah. Perhatikan. Oke. Bahwasanya Muhammad bersabda nih dari Abu Said dari Nabi SAW, beliau bersabda, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini ada orang bertanya nih sebenarnya nih ya, ada orang bertanya nih, ini webnya nih ya, konsultasi syariah. Orang bertanya begini. Dalam majalah As-Sunnah edisi 9 tahun ke-7 1424 Hijriah tahun 2003 dan seterusnya disebutkan sabda Rasulullah, jangan bermain kecuali dengan orang mukmin dan janganlah memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Tolong, saya diberi matan hadis tersebut selengkapnya beserta artinya. Atas bantuannya saya ucapkan jazakumullah khairan. Jawaban, hadis tersebut memiliki matan teks sebagai berikut. Dari Abu Said dari Nabi SAW bersabda, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 4832, Tirmizi, Ahmad, Ibnu Hibban dalam Sahihnya dan seterusnya. Nah, yang mau saya tanyakan kepada Anda nih, menurut Muhammad boleh nggak berteman dengan orang mukmin, dengan orang yang bukan mukmin? Kan sudah saya katakan Edis, itu di zaman perang Nabi Muhammad karena banyak penyusup, maka nggak boleh. Mana di sini zaman perang? Orang kafir. Mana di sini zaman perang? Iya, zaman Nabi Muhammad itu hadis perang. Mana di sini nggak ada loh di zaman perang. Ini lumrah ini, bahkan di sini lanjutannya makanan loh. Nabi Muhammad itu Edis berperang antar agama. Jadi wajar waktu itu dilarang orang berteman dengan orang kafir. Oh, berarti sekarang boleh? Nah,
Ya sekarang Berarti sekarang boleh? Berarti udah kada luar saja Muhammad ya? Bukan kedaluarsa itu di waktu perang dilarang. Sudah saya bilang teman-teman, di hati nuraninya mereka menolak Muhammad. Tapi kalau mau menolak Muhammad nanti katanya masuk neraka. Erik, saya mengetuk pintu hati nuranimu yo, Erik. Apakah ada yang buruk yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sehingga engkau menolaknya? Dari tadi kamu yang mau izinkan saya ngomong. Enggak, sebentar Erik, gini. Apakah ada yang buruk yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sehingga engkau menolak Yesus? Saya benci sama Paulusnya. Benci sama Paulusnya. Oke, tetapi kamu menerima aja yang diajarkan Tuhan Yesus? Itu sama tenang dulu, tenang. Kita mau tes orang muslim ini munafik, teman-teman, dengar. Erik, tenang dulu. Apakah kamu menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yesus dan Paulus berbeda ajaran. Maka saya sebelum ke situ dulu, apakah kamu menerima apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Kalau Yesus menyuruh sholat, ya udah Erik dibawa dulu sana. Memang kamu masih menolak teman-teman sekalian. Tapi saya percaya kok, karena saya pernah punya pengalaman teman-teman. Dulu saya pernah punya lawan debat diskusi seperti Erik itu. Bahkan lebih parah daripada Erik itu. Bayangkan teman-teman, 7 tahun lamanya. Baru dia nelpon saya, Edis, kamu masih ingat saya nggak, katanya. Siapa ya, saya bilang. Dulu saya debat sama kamu di Facebook. Bla 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 bla. Oh, ingat saya. Tahu nggak teman-teman apa yang dia bilang? Baru akhirnya dia mengakui, baru akhirnya dia meninggalkan Muhammad, baru akhirnya dia setuju dengan apa yang saya sampaikan. 7 tahun waktu lamanya. Ya, jadi teman-teman, sekarang biarlah itu menjadi satu. Tapi percayalah teman-teman, bahwa membalikkan sesuatu yang sudah berakar, ya sudah mendarah daging begitu, itu tidak mudah teman-teman ya. Makanya memang dibutuhkan yang namanya waktu. Seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, gimana nih teman-teman? Apakah banyak teman-teman yang bilang, Bang, kapan kita ini mau Natal ini, ngobrol-ngobrol seputar Natal? Apakah kita ngobrol-ngobrol seputar Natal dulu teman-teman? Ada teman-teman yang mau mengucapkan Natal dan lain sebagainya? Boleh ya? Karena ada yang ngomong inbox, Bang, Natal Bang, Natalan dulu gitu, gimana? Oke? Iya, Natal dulu ya, silakan ya. Oke, mungkin teman-teman yang mau mengucapkan selamat Natal, saya ucapkan selamat Natal kepada teman-teman sekalian ya, dan juga selamat menyongsong tahun baru. Jadi saya mengundang, silakan teman-teman yang mau ucap-ucap Natal, silakan teman-teman naik ya. Mungkin Bang Tobias dan teman-teman yang lainnya kalau mau Natalan, ayo kita ini. Tapi sayangnya saya tidak punya ini nih perangkat musik untuk mutar video selamat Natal. Nanti kalau kita putar selamat Natal, nanti muslim lari semua. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Nanti kabur semua mereka gimana? Mungkin teman-teman ada yang mau mengucapkan selamat Natal, silakan. Siapa? Oke, coba kita kasih nih, ada Nita ya, Nita. Hi, I am GK Wife. Oke, silakan. GK Wife, nyalakan kamera dulu. Nggak bisa on cam bang, akun kecil. Nggak bisa on cam, akun kecil. Oh iya, sorry ya, saya turunkan ya. Sorry. Oke, kita kasih nih ada Kristi. Ya, Kristi, silakan nyalakan kamera. Halo Kristi. Halo. Oke. Halo Kristi, dan Bang siapa Bang? Anak aku. Oh anak. Iya. Pikir saya tadi suami. Oke. Ya, mau menyampaikan apa? Merry Christmas, man. I really support what you do. Yes. I'm very appreciate that you spread the truth and make sure everybody knows that Jesus Christ is Lord and our Savior. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Semangat ya Bang Edis. Kita support setiap malam loh. Kita support terus setiap malam Bang Edis. Kita sering nonton ya. Iya. Ya, Oke. terima kasih ya. Thank you. Selamat Natal dan Selamat tahun baru Natal, ya. Merry Christmas all. Oke, saya turunkan ya. Iya teman-teman. Oke, kita kasih naik
Yang berikutnya ada Mandy Josh. Mandy Josh. Oh, Nita. Kadang-kadang saya pencet Mandy Josh, tapi kadang-kadang naik turun dia guestnya itu jadi ini. Ya, Nita, selamat malam, Nita. Selamat malam Bang Edis. Ya, silakan Nita, nyalakan kamera dulu, silakan. Mungkin nggak mau deh. Oh, nggak bisa. Halo? Ya? Halo? Ya, saya bantu dari sini ya. Tuh, silakan. Mau menyampaikan apa? Mungkin mau mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman pemirsa di gereja mana? Silakan, boleh ya. Tolong dulu. Gimana sih? Oh, nih. Oke. Halo Bang Edi. Halo Ibu Nita. Ya, Kristen ya. Kristen dong. Oke, silakan Ibu Nita mau ngapain nih? Mungkin mau mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman, keluarga dan lain sebagainya. Iya. Selamat Natal bagi kita semua umat Kristiani yang punya pengharapan hanya kepada Yesus Kristus. Kita percaya bahwa dengan penginjilan, pekabaran Injil yang dilakukan oleh Bang Edis, kita tetap support dan doakan supaya banyak orang yang bisa benar-benar mendapatkan keselamatan seperti kita. Ya, mungkin banyak sekali yang kita lihat kata-kata yang tidak sesuai, yang mungkin membuat sakit hati Bang Edis, tapi itu juga kita sebagai umat Kristiani saling mendoakan supaya Bang Edis tetap sehat ya, tetap kuat dan sabar ya. Saya pribadi salut sama Bang Edis ya, dengan apapun perkataan yang dibuat orang dikatakan sama Bang Edis, tapi tetap sabar ya, tetap seperti yang diajarkan Tuhan gitu. Nah, jadi dengan bulan Desember ini, dengan menyambut kelahiran anak Yesus Kristus, ya, seperti ada yang sering dikatakan tanggal 25 adalah yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi katanya hari kelahiran Dewa Matahari gitu, kata fitnah mereka gitu. Katanya tanggal 25 hari mualaf. Nah, jadi ya, banyak fitnah-fitnah yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Katanya 25 Desember itu katanya hari kelahiran Dewa Matahari, tetapi disuruh membuktikan langsung muter-muter kayak cacing kepanasan. kita sebagai umat Kristiani tetap sabar, walaupun perkataan seperti itu yang kita dengar, tapi kita tetaplah memberikan kasih kepada mereka. Apalagi di bulan Natal ini, kita harus semakin tetap memberikan yang terbaik, itulah seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita tetap memberikan yang terbaik seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih ya Bu ya. Selamat Natal juga kepada Ibu Nita dan keluarga dan saudara-saudara Kristen di sana. Dari mana ngomong-ngomong Ibu Nita? Ini dari Medan, Bang. Medan, oke. Selamat Medan. Natal Medan. Selamat Natal Medan ya. Oke. Terima kasih Bu Nita. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke. Ibu Nita, selamat Natal. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Sabar. Mandy Josh. Ya, tadi kita naikkan tapi salah pencet orang. Mandy Josh, selamat malam Mandy Josh. Selamat malam Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera Mandy Josh. Dari mana ini ngomong-ngomong Mandy Josh? Saya dari Belanda Bang Edis. Oh, Belanda. Halo Belanda. Saya udah pernah naik di satu kali di Bang Edis. Sudah pernah ya. Oke, selamat Natal ya di Belanda. Sekarang Natal. di Belanda berarti sore ya? Sekarang jam 4 lewat seperempat siang. Jam 4 sore ya? Oke, mungkin Mandy Josh ingin menyampaikan apa Mandy Josh? Pertama-tama selamat ya Bang buat rumah Apologetnya. Terima kasih ya. Berkat support dari teman-teman semuanya. Iya, mantap Bang. Ya. Lanjutkan. Saya mau ucapkan selamat Natal buat semua teman-teman Kristen dan selamat mualaf buat orang Islam. Mualaf orang Islam memang udah Islam. Bukan Bang. Selamat buat orang Islam, selamat mualaf sedunia katanya. Hayalan saja. Hayalan mereka saja itu. Oke. Ya, tapi makasih Bang udah dinaikkan. Sama-sama. Nah, Ngomong-ngomong gimana perayaan Natal di Belanda, meriah kah?
Oh, meriah Bang, meriah karena kita kan ada kelompok-kelompok, saya kan orang Toraja, jadi kita ada kelompok Toraja di Belanda, kita merayakannya per kelompok gitu ya, per apa ya namanya? Ya per kelompok. Belandanya di mana Kak Mendy? Saya dekat Eindhoven. Oh iya, saya dulu di Belanda itu di Doetinchem. Doetinchem itu dekat Arnhem. Arnhem masih terus ke arah mana itu ya? Ke arah timur itu kalau tidak salah. Arnhem, Doetinchem itu semua. Ya, Doetinchem. Ya. Kapan ke Belanda lagi Bang? Kapan-kapan ya. Ditunggu pokoknya. Oke. Ini banyak fansnya juga loh. Oh ya, Iya. saya tidak senang menggunakan fans sebenarnya, Enggak, teman-teman begitu. Karena ada satu akun, itu bukan akun saya sebenarnya, itu akun Edis TV palsu. Iya. Jadi dia itu selalu begitu. Apakah halo fans Edis TV itu, padahal bukan saya itu akun Edis TV palsu. Nah itu yang digunakan oleh Deki Gadas untuk menyerang saya. Katanya saya suka mengatakan fans, padahal itu akun bodong. Gitu. Bahasa-bahasa saya tidak pernah seperti itu. Oh berarti teman-teman ya dibilangnya, bukan fans Ya, saya nggak pernah mengatakan halo fans Edis TV, nggak pernah saya bilang begitu. Itu akun-akun palsu itu. Banyak soalnya di Facebook lebih banyak sekali. Iya, ada ratusan akun-akun palsu seperti itu. Iya, soalnya saya lihat ada satu itu besar sekali loh akunnya, lebih 200. Iya. Bahkan ada yang mau sampai 500.000 itu. Oh buset. Gitu. Tapi kayaknya Sampai cuma followersnya itu mau 500.000 itu. Tapi itu bukan akun saya. Enggak. Karena akun Bang Edis itu yang cuma 4,5 kan, bukan cuma sih. Akun Facebook saya itu baru saya bikin dan followersnya itu kalau nggak salah masih 7.000-an. Udah 7.000 Oke. Iya, baru 7.000. Cepat ya? Ada di profil saya di sini di TikTok ini. Cepat Akun Facebook saya yang asli. Cepat kok. Padahal baru mulai kan itu Facebooknya. Iya, baru sekitar sebulanan. Iya makanya cepat banyak followersnya juga sih. Oke ya, begitu ya Kak Mendy. Selamat Natal juga. Mungkin mau mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara yang di Toraja mungkin? Aku nggak tahu kalau ada saudara-saudara Toraja di Banyak sini. ini, yang dari Toraja banyak juga nonton. Toraja, Palopo, saya juga orang Palopo. Saya sebenarnya lahir di Palopo. Orang tua itu Toraja. Tapi karena di sini banyak orang Toraja, kumpulan Toraja, jadi saya ikut kumpulan Toraja. Ya, sorry tadi saya kayaknya yang macet. Mungkin mau mengucapkan salam-salam kepada teman-teman yang di Toraja. Halo, Pia Toraja. Selamat Natal, Solanasang. Tuhan Yesus memberkati. Halo Toraja. Oke, terima kasih Kak Mendy Jos. Kita berikan kesempatan kepada yang lain ya. Bang Edis, boleh nggak saya ini screenshot? Oh boleh dong, kenapa tidak boleh? Videonya aja saya sudah banyak ini nanti. Oke, terima kasih ya Kak Mendy Jos. Saya turunkan ya. Oke. Selamat Bang. Selamat juga, selamat Natal, Merry Christmas ya. Oke. Kita lanjutkan lagi yang lain ya. Mungkin teman-teman mau mengucapkan selamat Natal kepada keluarga yang jauh. Boleh ya. Kita kasih naik ada Veronica Sihombing. Oh, Alek Papariko. Ya, selamat malam Alek. Silakan nyalakan kamera. Muslim atau Kristen? Shalom. Oh, shalom Pak Alek. Wow, luar biasa. Saya setiap malam akan selalu mengikuti Bang Edis. Selamat Natal buat seluruh dunia, ya khususnya bangsa Indonesia. Hanya Tuhan Yesus lah satu-satunya juru selamat yang sudah lahir dan menderita mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Izin Bang Edis, saya boleh mengutarakan apa ya isi hati saya? Silakan Pak Alek. Bang Edis ingat ya, saya pernah naik ya. Pernah. Dari tadinya lahir Konghucu, kemudian jadi mualaf, kemudian jadi Kristen. Ya. Oke, betul. silakan Pak Alek. Ya. Bulan Januari 27 2025 saya pindah agama karena sesuatu ya, nggak perlu saya jelasin. Lalu karena bulan Maret saya masih ingat dikirimi teman video live-nya Bang Edis. Sejak malam itu saya ngikutin Bang Edis. Kemudian setelah 3 bulan 4 bulan, yaitu sekitar bulan Juli, saya menyesal, saya memohon ampun kepada Tuhan, saya meminta maaf kepada Tuhan, lalu saya kembali Bang Edis. Oleh sebab Akhirnya itu menjadi Kristen ya. Ya, saya anak Tuhan, saya domba yang hilang sudah kembali. Sangat bersuka cita tahun ini saya kembali lagi bisa merayakan Natal. Saya tidak akan lupa ya, saya mengingat semua diskusi maupun perdebatan Bang Edis yang mana selama ini mungkin saya terlalu kurang berani ya, atau mungkin
kurang kurang berani lah, terlalu kurang berani untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran itu sendiri, sehingga pada akhirnya saya terjatuh. Tapi sekali lagi, puji Tuhan, Natal tahun 2025 ini saya kembali menjadi anak Tuhan. Amin, 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 amin. Itu yang penting. Yang kedua, saya sangat bersyukur ya, saya melihat luar biasa perjuangan Bang Edis memberitakan firman. Tepat di bulan Desember, memang Tuhan tidak pernah terlambat menepati janjinya, yaitu mulai memiliki rumah apologet di Amerika. Terima kasih, terima kasih. Berkat dukungan dari teman-teman semangat semua. Bang Edis, ya luar biasa, rumahnya bagus, rumah apologet bulan Desember bagus. Kami orang tua, saya dan keluarga akan selalu mendoakan perjuangan daripada laskar-laskar Kristus. Terima kasih. Demikian Bang Edis, mungkin itu saja, mungkin yang lain. Oke, ada mau mengucapkan salam kepada keluarga-keluarga yang jauh mungkin? Oh baiklah, saya mengucapkan selamat Natal kepada mama saya yang saat ini masih sehat, ya puji Tuhan, usia sudah 85. Selamat Natal Mama. Kemudian adik perempuan saya Indrawati, lalu Budianto, kemudian adik saya yang di Kuatar, dan Mono, selamat Natal. Kakakmu, kokomu ini sudah kembali menjadi anak Tuhan. Mereka sedih Bang Edis, mereka sedih ketika saya bulan Januari pindah agama itu. Demikian juga untuk saudara adik-adik saya yang di Tegalsari, yaitu ipar-ipar saya, ini Koalek sudah kembali ya menjadi Kristen, dan semuanya berkat kasih karunia Tuhan melalui siaran-siaran Bang Edis. Luar biasa Bang Edis. Anda, saya menyaksikan yang luar biasa sendiri, Tuhan Yesus kita, Pak Alek. Ya. Amin, amin. Pak Edis. Nah, banyak sekali, memang teman-teman banyak sekali yang semula mualaf, lalu kemudian kembali lagi menjadi Kristen. Ya semuanya memang Tuhan memberikan karunia kepada Bang Edis yang luar biasa, seperti Paulus dan teman-teman penginjil, murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Demikian Bang Edis, selamat Natal. Selamat Natal ya, juga Pak Alek, salam juga buat keluarga, Tuhan Yesus memberkati, kuat terus di dalam mengikuti Tuhan Yesus ya Pak Alek ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Alek, selamat malam, selamat Natal, Merry Christmas. Oke, saya turunkan Pak Alek ya. Oke. Shalom. Ya, silakan ya teman-teman ya. Mungkin yang mau mengucapkan selamat Natal ya, kita seucap-ucap salam Natal dulu malam hari ini. Kita kasih naik, ada sebentar ya. Rofilah Wijaya. Kalau dari nama-namanya ini Rofilah, ini nampaknya muslimah atau bagaimana? Ya, silakan Rofilah, nyalakan kamera. Ya bentar Bang Edis. Oke, Rofilah. Ya, Rofilah, saya mau tanya dulu ini, Muslim atau Kristen? Saya Muslim tapi sudah pindah Katolik Kak. Oh, sudah pindah menjadi pengikut Tuhan Yesus ya. Silakan Rofilah, mungkin mau mengucapkan selamat Natal atau bagaimana? Ya, aku mengucapkan selamat Hari Natal buat Bang Edis. Ya, juga, saya doain Bang Edis rumah apologetnya berjalan dengan lancar Bang Edis. Amin. Ya Rofilah, kayaknya pernah naik ke sini sebelumnya ya Rofilah ya? Iya Bang, pas muslim Bang. Pas muslim, kapan ini sudah berhenti jadi orang muslim? Hampir ini setahun. Aku Kak Bang Edis, aku kata komen itu kan 2024 akhir Desember itu aku udah ke gereja Kak. Oh berarti akhir 2024, hampir setahun ini berarti ya mau jadi orang Kristen ya?
semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin mengikuti perintah-perintahnya. Seperti itu ya, Kak Rofilah ya? Ya, Kak. Oke. Iya, Kak. Merry Christmas ya. Saya turunkan ya. Oke. Ya, makasih, Kak. Sama-sama, sama-sama. Oke, mungkin ada lagi. Kita kasih naik, ada Veronica Sihombing. Halo Bang Edi. Halo juga Kak Veronica Sihombing, silahkan nyalakan kamera dulu. Halo? Iya. Ya, silakan nyalakan kamera Kak Veronica. Aku udah 3 kali. Ya? Aku udah 3 kali Bang Edis. Waktu itu yang nanya apa namanya rapture kedua. Oh iya, lupa ingat. Cuman kita di sini nih kita lagi membahas masalah mengucapkan selamat hari Natal nih. Iya, Mungkin makanya ada mengucapkan selamat Natal kepada saudara, keluarga. Ya, untuk saudara-saudara aku yang ada di Manado, yang ada di Medan, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ya, karena mereka nggak bisa ke Jakarta, aku tinggal di Jakarta Bang Edis. Jadi aku ngucapin kepada semuanya sehat-sehat selalu. Bang Edis juga sehat-sehat, selamat Natal dan Tahun Baru. Teman-teman juga yang ada di bawah, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kalian. Soalnya saya percaya Tuhan Yesus selalu ada di hati saya gitu. Amin. Sama-sama ya, selamat Natal juga kepada Kak Veronica Sihombing ya. Mungkin itu saja, ada ucapan selamat Natal spesial mungkin kepada siapa begitu? Tidak ada? Nggak ada, cuman aku mau screenshot dulu Bang Edis biar aku numpang screenshot ya Bang Edis ya. Boleh saja. Oke. Sebentar ya. Oke, silakan. Bang Edis bisa aja. Okay. Bang Edis makasih banyak, Tuhan Yesus berkati. Tetap semangat. Nanti kalau saya ke sana boleh ya Bang Edis ya? Boleh, tentu boleh. Ini Rumah Apologet ini itu memang dikhususkan kalau ada teman-teman yang kebetulan mampir bertamasya, berwisata ke sini. Apalagi misalnya dia seorang hamba Tuhan pemberita kebenaran. Jadi kalau ada hamba Tuhan pemberita kebenaran, itu memang udah saya siapkan di sini. Tidur 3 hari, 4 hari di sini silakan. Oke. Nanti saya mampir-mampir, mungkin nanti ada pendeta kayaknya kita mau kumpul bareng, katanya mau ke sana rencana ya ini mungkin tahun depan. Biar jadi banyak orang. Gimana caranya ngerubahnya teman-teman? Sebentar. Oke, saya bikin jadi 9 orang. Oke, silakan ya. Kita bikin 9 orang khusus untuk mengucapkan selamat Natal. Saya undang juga ya kepada para apologet-apologet yang lain. Tapi wajib nyala kamera ya. Teman-teman silakan kalau mau naik nyala kamera. Teman-teman silakan nyalakan kamera. Yang mau naik, Kak Vito Belli juga silakan naik. Kemudian siapa lagi nih? Bang Tobias, Kak Ceki, silakan ya kalau mau naik. Jangan. Kok aku masuk ke ini? Ya silakan nyalakan kamera dulu ya. Wajib nyalakan kamera ya. Semuanya ya, kita tidak membeda-bedakan. Bila perlu Rudi Iskariot pun boleh naik sini ya, mengucapkan selamat Natal. Silakan. Ya. Oke, silakan satu persatu ya, nanti sambil saya naikkan yang lain-lain. Mungkin dari Kak, manggilnya Kak apa ini? Kak YKR. Manggilnya apa Kak? Halo. Ya, kami dengar. Panggil apa ini kami ini? Nggak apa-apa. Yanti? Iya. Oke, silakan Kak Yanti dulu, silakan. Mau ucapin ya untuk selamat Natal semuanya nih. Tuh. Sama untuk Bang Edis. Sama-sama. Untuk pelayanannya semakin Tuhan berkati sih. Amin. Banyak banyak menjangkau jiwa-jiwa juga. Ini baru pertama kali lagi nih Bang Edis. Iya ini. Kita kasih naik semua ya. Saya naikkan dulu semua. Dia agak malu juga. Ada Bang Mr. M. Kemudian ada Elijah Firdaus. Kemudian ada Josh Holong. Kemudian ada Bet Saida. Sebentar. Limbong. Oke. Silakan teman-teman ya. Kalau mau menyampaikan sesuatu. Selamat Natal semuanya ya. Silakan. Natal semua. Selamat Natal semuanya. Sebentar ya, saya naikkan dulu biar 9 orang. Oke, silakan dari Kak Yanti dulu, silakan. Ya itu sih, selamat Natal semuanya ya. Kakak Yanti. Hanya itu. Kemudian dari ini dokter atau apa ini? Sinaga. Ya Bang, dokter umum Bang Edis. Oke, Bang dokter. Oh, ternyata Pak.
Ya, jadi terima kasih Bang Edi sudah diterima undangannya, dan ini kesempatan yang sangat berharga dan sukacita ya, karena setiap malam saya selalu mengikuti Jadi kesempatan ini yang sangat berharga bagi saya pribadi, bisa menyampaikan selamat Natal khususnya buat Bang Edis terlebih dahulu ya, dan juga selamat buat rumah apologetnya. Semoga Bang Edis itu tetap dipakai Tuhan sebagai saluran pemberita kebenaran, baik melalui media sosial maupun secara langsung. Jadi selamat Natal buat teman-teman semuanya yang ada di room ini. Kiranya damai dari Kristus senantiasa menyertai setiap hidup kita, menyertai setiap keluarga kita. Saya juga sampaikan selamat Natal buat keluarga yang ada di Sidalu-Dalu di Pekanbaru, yang ada di Pematang Siantar, kemudian yang ada di Kisaran, yang ada di Kota Medan, yang ada di Samosir, semua keluarga besar Sinaga, saya ucapkan selamat Natal. Mungkin itu saja Bang Edis. Kiranya senantiasa Bang Edis tetap sehat selalu dan berjaya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Oke, mungkin sekarang ke Mr. M. Silakan Mr. M. Bang Edis, halo Bang. Shalom Bang Edis. Shalom. Shalom Kak Yekar, Dokter Sinaga, Bang Hamsen, Betsaida, Kak Venta, Kakak Mila. Merry Christmas Kakak Mila. Ya. Bang Edis. Merry Christmas. Merry Christmas brother, Bang Edis. Selamat buat rumah apologetnya, meskipun belum selesai ya Bang ya? Belum. Sedikit lagi lah, sedikit lagi ya. Ya semoga dana yang dibutuhkan untuk kelengkapan Abang, yaitu beli baterai ya Bang ya, untuk listrik ya. Itu boleh teman-teman di sini support selalu. Bang Edis, saya mewakili pasukan-pasukan Kudis Bang. Jadi penonton saya itu pasukan Kudis disebut Bang. Jadi mewakili pasukan-pasukan Kudis, Merry Christmas buat Bang Edis TV. Tuhan berkati Abang, Tuhan pakai Abang lebih dan lebih lagi. Dan semakin banyak jiwa yang mengaku dengan mulut lidahnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tuhan berkati Bang Edis TV. Tuhan berkati kita semua. Saya lagi di Jogja Bang. Salam buat keluarga semua yang ada di Amerika. Oke Bang. Selamat Natal juga. Oke, kita ke Hamsen Fikus. Ya, silakan Bang Hamsen. Saya dari Muslim Bang. Ini dari kalau Muslim. boleh bertanya, mumpung ada ini Kristen-Kristen yang lain. Oh, Bang Hamsen ternyata Muslim ini. Abang dari Muslim Boleh saya bertanya? Sudah menerima kebenaran atau masih di dalam Islam lagi atau gimana? Saya mengimani Yesus Bang. Wajib itu. Mengimani Yesus, oke. Yesus yang mana Bang? Yesus yang menyuruh menyembah Allah nanti jangan-jangan ini. Yesus versi Isa Al-Masih. Ya, tapi gini Bang, ini mungkin nanti kalau kita mau bahas itu boleh Bang, tapi ini acaranya, ini masih acara masih ucap-ucap Natal nih Bang, salam-salam Natal. Nanti ada acara seperti itu seperti biasa. Silakan yang lain dulu kalau memang begitu. Kalau boleh saya bertanya sekarang. Boleh Bang, cuman ini kita lagi mengucapkan Natal-Natal dulu. Kristen yang lain ini. Ya silakan. Oke, jadi saya turunkan dulu ya Bang Hamsen ya. Loh, kok diturunkan Bang? Ya. Jangan diturunkan lah. Saya hargai. ini kita bukan debat, nanti masih banyak, tenang, masih panjang waktunya, sabar ya. Oke, kita ke Betsaida dulu. Betsaida Limbong, silakan. Halo Betsaida. Shalom, selamat malam Ya, semua. shalom Betsaida, silakan. Nggak usah panjang-panjang ya Bang, intinya selamat Natal lagi untuk semua saudara-saudara dimanapun berada. Diberkatilah pelayanan Bang Edi. Lalu pelayanan ini semakin banyak jiwa-jiwa yang bertobat kepada Tuhan. Biarlah Natal kali ini sungguh untuk kemuliaan Tuhan, bukan hanya untuk kesenangan dunia. Hanya itu yang mau saya ucapkan. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Oke, sekarang dari Kak Venta. Salam, selamat malam. Salam Kak Venta. Buat Bang Edis. Ini dari NTT. Halo NTT, shalom NTT, apa kabar semua NTT? Selamat Natal ya untuk NTT secara keseluruhan ya. Sangat-sangat bersyukur. Begitu banyak pencerahan buat kita yang mendengar. Dan hanya sedikit yang ingin disampaikan untuk tetap rendah hati, tetap memberikan yang terbaik buat kita sebagai orang Kristen dan juga bagi sesama
kita. Saya sangat-sangat senang setiap malam itu selalu duduk dan dengar. Apabila ada pekerjaan yang sambil duduk-duduk sambil dengar, pasti selalu mengikuti. Dan memang banyak sekali yang belum pernah kita pelajari. Belum dari Bang Edis kita tahu. Jadi mungkin ucapan malam ini, selamat menyongsong hari Natal. Kita tetap rendah hati, tetap menerima perbedaan yang ada di seluruh. Kalau di NTT aman, di NTT untuk sementara kita selalu toleransinya tinggi sekali, tinggi. Saya bertetangga dengan Muslim aman, tidak pernah ada ini. Tapi mungkin saudara yang ada di Jawa dan di lain-lain itu memang agak susah. Jadi kita tetap bersatu, memberikan yang terbaik untuk orang lain. Itu saja. Terima kasih Bang Edis. Sama-sama. Selamat buat rumah uploadnya luar biasa. Oke, silakan Kak Mila Sneijder. Halo, salam kenal semua. Selamat Natal kepada semua. Dan untuk orang-orang yang di bawah juga. Saya mau ngucapin Natal juga untuk keluarga saya yang di San Bernardino, Loma Linda. Tadi saya baru jemput anak saya dari Riverside. Dia sekolah di CBU. Jadi kita ngumpul nanti di sini di Michigan. Dan keluarga saya di Jakarta. Saya di Michigan. Oh, di Michigan. Tapi keluarga banyak di sini ya, daerah Loma Linda sini ya? San Bernardino. San Bernardino. Iya, sama ya Loma Linda juga. Iya, masih termasuk Loma Linda masih termasuk San Bernardino. Iya. Ya, silakan. Iya, hanya mengucapkan keluarga saya juga, bapak saya yang ada di masih di Jakarta. Natal dan Tahun Baru, keluarga saya di Jakarta juga banyak. Mengucapkan selamat dan Tahun Baru dan saya ngikutin Bang Edis dari tahun lalu ya, setahun lalu, hampir tiap hari. Jadi kadang-kadang kalau saya miss gitu, saya nonton lewat YouTube. Jadi ada hiburan kalau pulang kerja gitu. Dan selamat buat rumahnya. Semoga terus semangat dalam pelayanan Tuhan Yesus. Amin, amin. Terima kasih. Tapi ngomong-ngomong, Sneijder ini bukannya nama-nama Jerman. Suami turunan Jerman Inggris. Oke. Berarti Sneijdernya ini dari suami ya? Iya, mamanya. Iya, dari suami. Soalnya Sneijder itu salah satu pemain bola Bayern Munchen yang kaptennya. Iya. Dia bukan orang sports, jadi nggak tahu dia. Oke. Izin turun ya. Oke, yang mau turun boleh turun. Kak Yanti boleh, silakan kalau mau turun kita nanti ganti yang lain ya. Yang mau turun silakan boleh turun, silakan. Oke, mungkin Angel Oktaria. Oh, kalau ke Michigan ya? Iya. Oke, Michigan kabarnya salju, snownya tebal ya? Enggak, udah enggak. Kemarin saya lihat video Kamila lagi main salju. Kayaknya salju semua isinya. Enggak, udah meleleh. Sudah ya? Udah meleleh. Sudah global warming, jadi enggak terlalu snow seperti 10-20 tahun lalu. Itu sampai ke atas mobil snownya. Tapi sekarang udah enggak terlalu. Ya. Bang Edis. Iya, gimana, Mr. M? Ada yang mau ngebiayain aku ke Amerika, Bang. Ongkos pulang pergi. $800. Itu cukup ya, Bang? Cukup, pulang pergi kan? Itu tiketnya doang. Oh, tiketnya doang itu? Iya, tiketnya doang pulang pergi. Dan aku pingin sekali, Bang, melihat rumah Apologet itu. Dan boleh ya, Bang, aku nginap semalam 2 malam, Bang? Boleh, seminggu boleh. Nanti kita jalan-jalan di sini, mutar-mutar di sini. Tapi Bang, disuruh aku bikin visa, bikin password, itu yang aku nggak tahu, Bang. Ya, harus ada visa dulu. Karena kalau nggak ada visa nggak bisa masuk sini. Katanya harus minimal itu ya, Bang, rekening ya, Bang? Aku nggak ada rekening. Itu mungkin nanti kita ngobrolin di belakang layar saja. Jadi ya, begini, Mr. M. Ajarin aku ya, Bang. Iya, bisa. Jadi tidak semua negara itu bisa dikunjungi dengan modal paspor kita. Jadi paspor kita itu hanya bisa mendatangi negara-negara yang tanpa visa, seperti Malaysia, kemudian Thailand, kemudian Makau, Hong Kong, itu negara-negara tanpa visa. Jadi kita tinggal berangkat saja, kasih paspor, kita masuk ke dalam negara tersebut. Tapi khusus negara-negara yang pakai visa itu seperti Belanda,
seperti Amerika sini, itu nggak boleh. Kita harus punya dulu visa. Kita harus datang dulu ke kedutaan besar yang ada di Indonesia untuk mengajukan yang namanya surat izin masuk, itu namanya visa. Gitu. Dan tidak semua orang bisa diterima. Berapa lama dikeluarkan kalau kita ngajuin? Kalau ngajuin sebentar saja, kita ajukan cepat ngajukan. Cepat. Asal kita sudah mengajukan. Tapi memang tidak semua itu bisa diterima. Biasanya mereka akan melihat dulu intention mereka, tujuan mereka itu benar atau enggak, begitu. Seperti itu. Karena banyak orang itu menyalahgunakan visa. Seperti misalnya visa untuk turis, tetapi disalahgunakan jadi visa kerja. Itu yang nggak boleh. Gitu. Jadi orang benar-benar kalau mau turis ya turis. Gitu. Dan Mr. M, saya yakin seyakin-yakinnya 1000% kalau mau datang ke sini pasti turis, pasti datang dan pasti akan kembali. Seperti itu. Ya Bang Edis, doakan ya Bang Edis ya. Rencana minggu depan saya coba urus paspor Bang. Boleh. Tapi kalau bisa jangan kosong-kosong banget. Kalau bisa diisi-isi dulu. Tapi nanti kita bisa ngobrol japrik lah. Kita bisa ngobrol itu. Tapi harus pintar bahasa Inggris nggak Bang? Soalnya aku yes no, oh yes, oh no, yes no. Udah harus. Orang kedutaan bisa bahasa Indonesia kok, Mr. M. Aman ya? Orang Indonesia bisa bahasa Indonesia. Kalau di kedutaan itu biasanya orang-orang tersebut bisa bahasa Indonesia. Biasanya. Orang bisa bahasa Indonesia boleh. Bandara Amerika Bang. Jadi apa kursus bahasa Inggris dulu? Kalau di bandara sini sudah pasti bahasanya Inggris, nggak mungkin bahasa Jawa. Terpaksa ya Bang Edis yang masuk ke dalam jemput ya Bang ya? Nggak bisa, kita nggak boleh masuk ke custom border, kita nggak boleh masuk ke bagian itu, kita masuk ke bandaranya doang, ke airportnya doang. Sama seperti kalau kita misalnya ke Soekarno-Hatta, kita itu mentok di bagian ini, bagian pengunjung, kita nggak bisa ke passenger daerah-daerah penumpang pesawat, nggak boleh. Ya Bang, pingin sekali saya lihat Abang di sana, ya hingga penuh lah sukacita. Ya, suatu saat tambah penuh lah sukacita melihat pelayanan Abang di sana kan. Tapi kalau baru bikin paspor, jalan-jalan lah dulu, jangan kosong-kosong sekali paspornya. Begitu. Mainlah dulu ke Jepang, begitu. Nyapur dulu ya. Di Jepang kan juga banyak di tempat wisata. Abang kiranya Jepang itu di belakang. Nyapur aja dekat. Dekat, Jepang dekat. Jepang itu kan cuma 7 jam dari Soekarno-Hatta. Dikiranya Jepang belakang rumah lah. Korea aja, Korea. Bang Edis turun dulu ya Bang. Oke, Bang Edis ya. Saya turun Bang. Tuhan berkati Abang ya. Tuhan berkati kita semua. Kakak Nina, Kakak Penta, Betsaida, Kakak Angel, Lay Sinaga. Oke, Lay. Oke. Ya, berkati ya selalu pelayanannya. Oke. Bang Edis, ya, kita kasih suami naik ada. mau mengucapkan Holy Merry crap. Christmas. That's Say Merry Christmas. Merry Christmas. That's a lot of people. All right. Oh. I'm outta here. There are almost 10,000 people watching here, sir. Oke. Oke Bang Edis, saya turun dulu ya. Semangat terus dalam pelayanan. Mungkin suatu saat bisa ketemu kalau saya ke LA, ke mana? Ke California. Oke. Ke Riverside. Dekat sama Riverside ya Bang ya? Ya, saya ini di Riverside. Oh, Riverside. Iya, saya Oke. Riverside. Ya. Anak saya sekolah di CBU. Dekat nggak sama CBU? University. CBU kayaknya di Riverside yang bagian kotanya. Saya Riverside pinggiran. Oh, oke. Ya, tapi masih Riverside nggak jauh-jauh banget ya? Masih Riverside. Oke. Nanti suatu saat lah kalau ini mampir-mampir ke rumah Bang Edis. Oke. Oke, Bang Edis saya turun dulu. Oke, terima kasih Kamila. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ya. Mungkin teman-teman juga ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup acara kita. Kak Venita, Angel, sudah cukup? Hanya ingin pesan saja Bang Edis, ya jangan terlalu suka misalnya saya waktu ikuti Bang Edis sama Bang Bom sama Pak Rudi Yohanes sedih sebenarnya dari apologet itu yang memberikan pencerahan bagi kita, tapi kok jadinya kasihan, kok bisa berdebat yang tidak masuk di logika kita yang awam. Jadi saya berharap Bang Edis tetap pada prinsipnya untuk tetap memberikan yang terbaik buat sesama kita. Oke. Sukses selalu di Amerika. Oke. Selamat Natal. Terima kasih Dan Kak Venta ya. Oke. Selamat Natal ya. Merry Christmas. Oke, dan ya. Dadah. Oke, saya turunkan ya. Dadah.
Ya, mungkin Angel Octaria, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir? Iya Bang Edis, cuma mau ngucapin selamat Natal buat kita semua. Selamat Natal buat Bang Edis di sana yang jauh di Amerika. Kontennya di TikTok, di YouTube itu sangat bermanfaat meskipun banyak banget yang duplikatin lewat akun-akun palsu, akun-akun bodong. Tapi tetap aja akun-akun tersebut juga membantu kita yang kelewatan live-nya Bang Edis secara langsung. Jadi bisa nonton ulang gitu loh kontennya Bang Edis sendiri dari channel-channel yang lain. Itu cukup bikin umat-umat, walaupun saya sendiri sebagai umat Kristiani, kita jadi lebih tahu lagi, lebih mikir lagi gitu tentang agama kita sendiri. Meskipun kita tetap udah Kristen, tapi kita lebih teguh lagi imannya, lebih tahu lagi sebenarnya Kristen itu sendiri gimana sih gitu sih Bang Edis. Jadi kontennya Bang Edis itu sangat terberkati banget dengan semuanya. Jadi kita lebih belajar, bukan cuma Kristen-Kristenan gitu sih Bang Edis. Thank you banget Bang Edis buat konten-kontennya. Sama Angel Octaria. Merry Christmas ya. Ada turunkan ya. Ya. Oke teman-teman sekalian, nampaknya kita sampailah ke penghujung acara kita ya teman-teman ya. Nggak ada, Bang Tobias nggak ada. Ini tadi sudah saya tunggu-tunggu, lama juga ini. Ada 118 orang, jadi udah nggak kelihatan lagi. Mungkin bisa kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya di acara-acara berikutnya, karena ini saya juga mau seperti biasa ya teman-teman, saya kerjanya itu adalah mengantar. Ini sudah mau berangkat. Di sini sudah jam 8 pagi, sudah standby karena saya harus ada beberes dulu sebagian dan saya juga harus sarapan pagi dan nanti berangkat teman-teman. Jadi kepada teman-teman yang belum sempat masuk, tadi juga sudah saya tunggu-tunggu lama ya, mungkin nggak dengar karena semuanya mungkin pada sibuk masing-masing. Mungkin ya intinya sudah sampailah pesan saya. Selamat Natal semuanya kepada teman-teman, kepada Bang Tobias, Kak Popi, Kak Ceki, kemudian semuanya ya, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Selamat Natal semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Bang Toyo juga, saya ucapkan selamat Natal. Bang Toyo, makasih banyak sudah support selama ini. Ya, kepada teman-teman semuanya yang telah mensupport, saya juga tidak bisa menyebutkan satu persatu. Karena ada juga ya yang nggak mau disebutkan namanya. Kepada Pak Agus Ibrahim, lama sudah nggak kelihatan. Mungkin Pak Agus Ibrahim, saya tidak tahu kabarnya bagaimana. Saya ucapkan selamat Natal juga. Kepada siapa lagi ya? Kepada Bang Daniel juga ya, selamat Natal. Dan teman-teman sekalian. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti Sang Baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan Sang Baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu
dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang, bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan. Nah teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terengah-engah, begitu ya. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian, begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan, begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan, gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.